Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji. Materi ini saya sampaikan untuk kelas 9 pada semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa itu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh? Mari kita lihat pada kompetensi inti dari materi ini. Kompetensi inti dari materi ini adalah yang pertama, pada KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian pada KI 3, yaitu aspek pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan. Kemudian KI 4, berarti aspek pada keterampilan, yaitu mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret. Nah, kemudian pada materi ini, kompetensi dasar dari materi yang saya sampaikan ini, haji adalah satu, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Kemudian pada aspek keterampilannya, kompetensi dasarnya, mempraktekkan manasik haji. Kemudian pada indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mendeskripsikan pengertian haji, menganalisis dalil haji, menentukan ketentuan haji, dan pada indikator pencapaian kompetensi pada keterampilan adalah menulis kembali dalil nakli tentang haji dan melafazkan niat haji. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya pada materi haji. Kita lanjut pada tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah setelah menggali informasi dari video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti haji dengan tepat dan percaya diri. Kemudian pada tujuan yang kedua adalah setelah menggali informasi melalui kegiatan literasi, membaca buku paket, dan buku-buku referensi, diharapkan peserta didik dapat menentukan ketentuan haji dan umroh dengan baik. Kemudian pada tujuan yang ketiga, setelah menggali informasi melalui diskusi dan literasi, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan materi haji dengan tepat. Yaitu untuk tujuan pembelajaran. Kita lanjut akan kepada materi esensial dari haji dan umroh. Saya tampilkan pengertian haji. Pengertian haji ini terbagi ada dua, secara bahasa atau etimologi dan secara istilah. Nah, pengertian haji menurut bahasa atau etimologi, haji adalah pergi ke Baitullah, Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pengertian haji secara istilah berarti pergi beribadah ke tanah suci, melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah, serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Nah, ini. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, yaitu pengertian hukum haji. Nah, ini hukum haji, dasar hukumnya di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ini untuk hukum haji, hukumnya wajib bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian kita lanjut pada syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah dia beragama Islam, balik, berakal, orang merdeka, dan mampu atau istita'ah. Nah, ini mampu. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan rukun haji. Nah, rukun haji yang pertama itu ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, terus kemudian sa'i antara Safa dan Marwa, tahallul dan tertib. Nah, ini rukun haji. Nah, kemudian setelah rukun haji, rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah haji. Yang pertama kita pelajari ihram. Apa sih ihram? Nah, ihram ini adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka yang melakukan ihram disebut dengan istilah tunggal, yaitu muhrim, dan jamak muhrimun. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahallul. Nah, ini ihram pakaiannya putih untuk laki-laki terbuka, untuk perempuan semuanya tertutup. Nah, ini adalah kegiatan ihram, ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada rukun haji yang kedua, yaitu wukuf. Wukuf ini peristiwa atau pelaksanaannya dilaksanakan di Padang Arafah. Nah, ini seperti ini lokasinya, Padang Arafah ya, berkumpul di sini untuk melaksanakan wukuf. Nah, kemudian setelah wukuf lanjut pada rukun yang ketiga, yaitu tahallul. Nah, ini ada gambarnya, saya perjelas gambarnya. Ini ada gambar tahallul lagi dicukur ketika seseorang itu telah selesai dari kegiatan haji. Nah, di antara kegiatannya itu mencukur rambut sebanyak 3 helai rambut. Nah, ini ya. Ini tahallul, diingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian bisa menganalisis pada tahallul. Ini tawaf ya. Pada tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi tawaf ini berbeda arahnya dengan jarum jam. Ini ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, ini kalau tawaf salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim saat melaksanakan haji. Nah, ini disebut dengan tawaf. Nah, kemudian setelah tawaf, ya, jamaah haji itu melakukan apa lagi? Nah, kan? Setelah tawaf dia melakukan ibadah yang kelima, rukun yang kelima yaitu sa'i. Sa'i ini adalah salah satu rukun haji dan umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki, berjalan bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, ini sa'i. Nah, lihat gambarnya, ada terowongannya, ini sa'i. Nah, kemudian setelah sa'i, seorang jamaah haji atau jamaah haji melaksanakan. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib ini artinya berurutan, satu rangkaian satu dengan rangkaian yang lainnya berurutan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu kalau rukun. Jadi rukun itu tidak harus dilaksanakan oleh jamaah haji. Nah, kemudian setelah itu semua, pada kesimpulan dari materi ini, haji berarti mendatangi atau bersengaja ke Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian ada istilah tahallul, sa'i, dan kemudian tawaf. Nah, itu juga perlu kita ketahui dan kita bisa pahami. Kemudian pada kesimpulan yang terakhir, ketaatan kepada Allah itu bentuk semuanya kembali kepada ketaatan kita. Kalau kita sudah mampu, maka ada usaha kita untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan panggilan dari Allah untuk naik atau ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dari materi ini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.